What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Student Nightmare. Menceritakan tentang seorang murid no lab yang terobsesi dengan gurunya sendiri cuy. Ya ngerti lah ya bocah prik kalau udah obses bakal gimana. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Brianna yang baru aja tiba di sebuah restoran. Dan maksud kedatangannya adalah untuk menemui sang kekasih yang bernama Nick. Nick sendiri adalah pemilik restoran itu cuy. Dan bisa dipastikan dia ini adalah anak orang tajir. Yang gak disangka-sangka sama si Anna, ternyata makan malam itu berujung dengan Nick yang ingin melamar Anna. Dan tanpa banyak basa-basi, Anna pun menerima lamaran tersebut. Singkat cerita, setelah selesai makan, Nick berniat untuk mengantarkan Anna pulang. Namun kunci mobilnya masih ada di ruangan kerjanya. Dan saat tiba di ruangannya, ternyata ada mantan pacarnya yang sekaligus juga merupakan manajer di restoran itu. Wanita itu bernama Christy. Di sini karena Brianna kelamaan nunggu, dia pun akhirnya nyamperin Nick. Agak kaget sih sebenarnya, tapi untungnya Anna cuma menganggap mereka berdua hanya sebatas atasan dan bawahan aja cuy. Keesokan harinya, Anna yang merupakan pengajar di sebuah SMA terpaku mendengar karya tulis dari muridnya yaitu Cooper yang sangat bagus. Dia pun memujinya dan hal itu membuat Cooper kegirangan sampai ia menceritakan hal tersebut kepada kakaknya yang ternyata adalah Christy cuy. Christy sendiri belum tahu nih kalau guru bahasa Indo adiknya itu adalah Brianna. Esoknya sepulang mengajar, Anna bertemu dengan rekannya sekaligus teman dekatnya yang bernama Andy. Dan tentunya Anna pun menyombongkan cincin di jari manisnya. Sementara itu saat di parkiran, Cooper didatangi temannya yang bernama Stephanie dan memberikan pin BB kepadanya. Entah apa maksudnya, namun kayaknya Stephanie naksir gitu cuy sama si Cooper. Cooper pun menanyakan kejadian barusan kepada kakaknya karena ya memang Cooper ini bisa dibilang masih polos banget cuy. Jadi dia nggak ngerti segala jenis macam kode-kodean woman. Namun sialnya karena hal itu pula dia pun harus tubrukan dengan puun mangga punya tetangga. Keesokan harinya kepala sekolah memberitahu Brianna kalau muridnya masuk ICU. Dengan cepat Anna pun menuju ke rumah sakit untuk menemui Cooper. Anna pun membawakan kue tiaw karena katanya baik untuk pemulihan. Lantas di malam harinya, Anna punya perasaan gak enak gitu cuy di perjalanan. Dia pun akhirnya ngehubungin Nick pas sampai di rumah. Nick bilang kalau malam ini dia gak bisa nemenin Anna karena lagi sibuk sama urusan di restonya. Namun Anna gak gampang percaya. Dia pun akhirnya mergokin Nick yang lagi mau ngadu mekanik sama mantannya. Dan semenjak saat itu hubungan mereka pun menjadi kandas. Keesokan harinya saat di sekolah, Brianna yang lagi galau disamperin sama Andy. Anna pun akhirnya cerita kalau semalam dia baru aja mergokin Nick sama orang lain. Dia pun nyeritain kronologisnya dan Andy pun langsung menenangkan Anna dan bilang kalau Andy akan selalu ada ketika Anna membutuhkannya. Saat kemudian Cooper dan Stephanie pun berhenti karena ada Pete di depannya. Pete ini adalah seniornya dan sekarang udah masuk perguruan tinggi cuy. Nah dari dulu Pete ini sering banget ngejek Cooper. Awalnya Pete ngajakin Cooper untuk berdamai, namun abis dimaafin Pete malah berulah lagi. Alhasil terjadilah adu jotos di antara mereka. Setelah beberapa saat Cooper mendatangi ruangan Brianna dan berniat untuk mengadukan kejadian ini kepadanya. Namun sayangnya Anna lagi di luar sama Andy dan yang Cooper temukan hanyalah foto Anna yang lagi bersama dengan Nick alias mantan pacar kakaknya itu cuy. Dia pun diam-diam mengambil foto tersebut. Malamnya Nick yang menyesal mencoba meminta maaf dengan Anna hanya dengan bermodalkan bunga serta kata-kata kalau dia nggak bisa hidup tanpa Anna. Anna pun langsung luluh dan mereka kembali berbaikan. Sampai akhirnya Nick pun izin ke toilet dan tiba-tiba handphonenya mendapatkan pesan dari Christy yang bilang kata-kata romantis. Dan ternyata bukan Christy yang menuliskan pesan itu, melainkan adalah Cooper yang sepertinya kini mulai tertarik dengan Brianna.
Lantas setelah balik dari toilet, di situ Anna pun langsung kesal sama Nick. Dan puncaknya Anna pun mengembalikan cincin pemberian Nick. Keesokan harinya Anna menghampiri Cooper setelah mendengar masalah yang dialaminya dengan Pete. Anna yang merasa bertanggung jawab dengan muridnya pun menawarkan les privat secara personal lantaran akhir-akhir ini nilainya menjadi kurang. Hari-hari berlalu, Cooper pun jadi makin terobsesi. Dia bahkan sampai membuat akun palsu bernama William untuk bisa kontakkan dengan Anna di media sosial. Nah, berhubung malam itu Anna lagi galau, Anna pun membalas pesan Cooper. Beberapa hari berlalu, kedekatan Anna dan William alias Cooper menjadi semakin erat. Anna bahkan tak ingin kehilangan kabar sedikit pun darinya. Bahkan Anna tak segan untuk menceritakan masa lalunya yang baru aja kena gocek sama mantannya. Sementara di kehidupan nyata, kedekatan Anna dan Cooper juga makin membaik. Cooper selalu semangat ketika lagi sesi belajar privat karena sekalian bisa berduaan. Sampai akhirnya nilai Cooper pun mulai membaik. Namun sebaliknya hubungan Cooper dan Christy malah makin menjauh. Pagi itu Cooper mengusir kakaknya karena sering lembur dan gak memperhatikannya lagi. Alhasil Christy pun langsung mengadu kepada Nick. Di sisi lain ternyata Cooper minta tolong ke Anna untuk nganterin dia balik karena semenjak kecelakaan doi jadi sering ngerasa sakit kepala cuy. Cooper dengan akal-akalannya pun bisa membuat Anna jadi mampir ke rumahnya. Dia pun bikinin minuman buat Anna yang udah dimodifikasi. Mereka pun kembali mengobrol sampai Anna terlihat udah mulai mengantuk cuy. Dan gak beberapa lama kemudian Anna pun akhirnya tertidur. Lantas pada keesokan paginya Anna terbangun di samping Cooper dengan keadaan udah gak pakai apapun cuy. Dan bisa dipastikan semalam mereka abis ngadu mekanik tanpa persetujuan Anna. Anna pun bilang kalau dia akan memviralkan kejadian ini karena dia udah dibobol secara paksa. Namun Cooper mengingatkan kalau nama Anna lah yang akan tercoreng karena udah bobo ciang bareng muridnya sendiri. Anna pun hanya bisa terdiam dan langsung pergi setelahnya. Cooper yang makin tergila-gila dengan Brianna pun kini mulai bertindak di luar nalar. Malam itu ketika Anna baru aja balik, dia dikejutkan dengan banyaknya bunga tabur di dalam rumahnya. Dia pun mengecek keadaan sekitar dan gak menemukan seorang pun di sana. Lalu esoknya ketika Anna lagi ngajar, dia pun kedatangan paket bunga yang entah siapa pengirimnya. Anna langsung menanyakan hal itu kepada Andy, namun bukan darinya. Dan ketika di ruangannya terdapat sebuah surat di dalam kotak yang juga berisikan sehelai segitiga pengaman. Lantas saat jam pelajaran selesai, Anna pun memanggil Cooper dan memintanya untuk menghentikan semua tindakannya. Cooper pun gak menjawab sama sekali dan hanya menatap matanya lalu pergi dari kelas. Cooper yang jengkel pun lantas melampiaskan kekesalannya kepada Stephanie. Dan scene pun berpindah kepada Andy yang mendapat peringatan untuk menjauhi Anna serta mendapati ban mobilnya yang kempes. Andy pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk meminta perlindungan. Singkatnya, setelah mendalami kasus tersebut, polisi pun menyimpulkan bahwa itu adalah ulah mantannya Anna sendiri. Setelah kejadian itu, esoknya Anna pun memanggil Cooper ke ruangannya. Anna lagi-lagi langsung memintanya untuk menghentikan semua tingkah lakunya kepada orang-orang terdekat Anna karena hal ini sangat alay dan juga mengganggu. Anna bilang kalau dia akan menceritakan kejadian ini kepada orang tua ataupun kakaknya Cooper jika Cooper masih terus bertindak seperti ini. Namun ternyata Cooper punya senjata ampuh. Dia rupanya merekam dan memfoto kejadian di malam yang seru itu dan berjanji akan menyebarkannya jika Anna berani menceritakan kejadian kemarin kepada kakaknya. Singkat cerita, malam harinya karena Anna gak punya teman cerita, akhirnya dia pun pergi menemui Nick dan menceritakan kisahnya dari A sampai Z. Namun anehnya Anna gak mau menyebutkan nama Cooper kepada Nick. Di sisi lain, Cooper mencoba menghubungi Stephanie dan mengajaknya untuk bertemu. Di sini Cooper minta bantuannya untuk menyingkirkan Anna. Cooper ngibulin Stephanie dan bilang kalau Anna cemburu dan dia menyuruhnya untuk menjauhi Stephanie. Pokoknya di sini Cooper cerita
cerita seolah-olah dia lagi diperebutin banget cuy sama si Anna. Stefani pun akhirnya mau membantunya. Di sisi lain, Anna kemudian bersiap untuk pulang setelah curhat dengan Nick. Namun saat itu HP-nya ketinggalan di wastafel. Lalu muncullah Christy dari toilet dan kebetulan nemuin HP-nya Anna yang lagi chat sama Cooper dan ngirimin foto mereka pas lagi nganu. Christy lantas langsung melabrak Anna yang lagi sama Nick ketika itu. Lalu di saat yang sama, Cooper mengirimkan foto lagi dengan Stefani dengan pesan kalau mau Stefani selamat dia harus datang ke sekolah. Dengan diantarkan oleh Nick dan Christy, mereka pun langsung menuju ke sekolah. Namun sayangnya akses menuju ke ruangan terkunci semua cuy. Di sisi lain, Stefani dan Cooper berpisah. Cooper akan keliling dan mencari Anna karena dia ingin mengencusnya. Singkat cerita, setelah beberapa saat, Cooper pun akhirnya menemukan seseorang yang dia yakini adalah Anna. Dia pun mengencusnya dengan sebuah gunting. Namun ternyata orang itu bukanlah Anna, melainkan adalah kakaknya sendiri cuy. Sementara itu, Nick dan Anna pun berhasil menemukan Stefani. Namun di sini Stefani enggan membuka pintu karena udah kedoktrin kalau Anna adalah orang yang jahat. Nah, di sini Anna pun mencoba meyakinkan Stefani sampai akhirnya Stefani pun mulai mempercayainya. Mereka bertiga kemudian bergegas untuk pergi. Namun di tengah jalan mereka menemukan Christy yang udah terbujur sangkar. Mereka lantas menghubungi pihak kepolisian dan akhirnya beberapa saat kemudian Cooper pun berhasil diamankan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Cooper pun divonis mengalami gangguan jiwa. Dan ya, kini dia adalah seorang psikopat cuy.